Pertahanan Ukraina di garis depan semakin tidak terkendali. Alih-alih sistem yang terorganisir, yang ada hanyalah kekacauan, pergerakan darurat, dan upaya untuk menutup celah dengan apapun yang tersisa. Pertama-tama, kita ke Sumy. Sumy, yang masih dikuasai rezim Kiev, dilaporkan sedang bersiap untuk membangun pertahanan melingkar, seperti yang dikatakan Komandan Pasukan Serbu Udara Angkatan Bersenjata Ukraina, Oleg Apostol. Ya, pertahanan melingkar. Sebuah taktik melindungi kota dari semua sisi secara bersamaan, memasang pertahanan di setiap sisi agar tidak dikepung dan dihancurkan. Meski terdengar mengada-ada, tapi itu cukup menjanjikan. Setidaknya mereka memikirkan ini jauh-jauh hari. Tidak seperti biasanya yang menunggu musuh hingga berjarak 1 kilometer, baru kemudian memikirkan benteng dan pertahanan. Tulis kanal Telegram Ukraina, Warsaw. Dan jika Anda bertanya kota mana yang akan jatuh ke tangan Rusia selanjutnya, Zelensky telah menjawabnya. Ya, Sumy. Setelah memberi tanda hitam dengan bersuah foto dan membuat vlog di Kharkiv, kali ini Presiden tidak sah Ukraina mengunjungi Sumy. Meskipun secara resmi dia datang untuk mendengarkan laporan dan berkomunikasi dengan para komandan, kunjungan Zelensky sudah lama diyakini banyak orang membawa malapetaka. Dan tampaknya ini sama sekali bukan tahayul. Itu telah terbukti berkali-kali. Zelensky pernah mengunjungi Bakhmut, Avdiivka, Robotino, Pokrovsk, dan baru-baru ini mengunjungi Kharkiv. Di wilayah Sumy, serangan balik oleh formasi Ukraina terus berlanjut dengan intensitas tinggi. Saat ini, upaya utama mereka terfokus di Aleksivka. Angkatan Bersenjata Ukraina menerapkan taktik menjepit, menyerang dari sisi sayap, dan berusaha memutus pasokan desa tersebut. Dalam hal ini, pasukan Ukraina ditugaskan menyerang di sektor Farachino, sementara yang lainnya ditugaskan untuk menyusup dari arah Kondratovka dan Andriivka. Pertempuran aktif juga terjadi di Novo-Konstantinovka. Pasukan Rusia berdatangan dari arah Konstantinovka, sementara pihak Ukraina mencoba menyerbu posisi Rusia dari desa Yestrebinoe. Di Yunakovka, pertempuran terus berlangsung di pinggiran selatan pemukiman. Operator drone Rusia secara aktif mengusir pasukan Ukraina yang mencoba mendapat pijakan di sekitar desa tersebut. Di arah Huevo Gornal, bisa dikatakan hampir tidak ada aktivitas. Tidak ada penembakan aktif, namun cukup banyak drone FPV Ukraina yang menyebabkan pasukan Rusia kesulitan dalam bergerak dan membangun pijakan untuk melancarkan serangan dari arah ini. Di timur Satka, di hutan-hutan, pertempuran infanteri terus berlangsung. Pasukan Rusia terus berupaya menyusup ke pertahanan Ukraina. Setiap hari pasukan Ukraina terus didorong mundur, meskipun berusaha melakukan serangan balik. Selanjutnya kita bergeser ke arah Kharkiv. Semakin banyak informasi di internet yang menyebutkan bahwa bala bantuan Ukraina telah tiba di Kharkiv. Selain itu, terdapat laporan mengenai unit-unit tempur yang sangat beragam, mulai dari tentara bayaran dari Asia Tengah hingga Amerika Latin. Lalu, apakah Ukraina akan melancarkan serangan? Menurut pakar militer, Gennady Alekhine, Angkatan Bersenjata Ukraina saat ini sedang berupaya membangun garis pertahanan di sekitar kota. Ya, mereka sama sekali tidak memiliki sumber daya yang cukup untuk melancarkan serangan. Ada informasi bahwa Angkatan Bersenjata Ukraina memiliki sekitar 20 hingga 50 ribu personil. Namun, jumlah ini tampaknya sama sekali bukan untuk tindakan ofensif. Ya, pada tahun 2023, untuk menerobos pertahanan Rusia di wilayah Zaporozhye, Ukraina mengerahkan hampir 160 ribu orang, yang sebagian besar gugur di sana dan menjadi salah satu pertempuran paling berdarah selama konflik. Jadi, tidak ada yang istimewa dengan angka 20 hingga 50 ribu. Selain itu, akan sangat sulit bagi Kiev untuk mengumpulkan sekelompok pejuang berpengalaman saat ini di tengah krisis sumber daya manusia dan perlawanan rakyat Ukraina terhadap para penangkap manusia atau TCC. Di arah ini, Zelensky telah memberikan instruksi dan sekaligus tanda hitam. Beberapa sumber mengatakan bahwa Zelensky mengadakan pertemuan di sana. Topik pembicaranya adalah tentang cadangan yang ditransfer ke Kharkiv. Ya, dia membahas masalah ini karena komando Ukraina menyadari bahwa Kharkiv dapat diubah menjadi benteng dan rakyat dapat digunakan sebagai perisai hidup, kata seorang pakar militer Rusia bernama Leonkov. Di arah ini, pertempuran yang paling melelahkan adalah di Volchansk. Kota ini terbelah menjadi dua bagian. Pasukan Rusia menguasai bagian utara, sedangkan pasukan Ukraina mempertahankan sekuat tenaga bagian selatan kota. Keduanya dipisahkan oleh Sungai Vovcha, yang telah diubah namanya belum lama ini menjadi Sungai Kematian. Ya, Sungai Vovcha telah menjadi penghalang alami bagi kedua pihak untuk melancarkan serangan, terutama bagi Rusia yang sedang dalam posisi menyerang.
Namun, hal ini tampaknya tidak berlaku di sungai Seversky Donets yang letaknya tidak jauh dari sungai Vovcha, di mana prajurit angkatan bersenjata Rusia dilaporkan berhasil menyeberangi penghalang alami ini. Seperti yang dikatakan Letnan Kolonel Andrei Moroko, pasukan Rusia berhasil merebut kembali sebagian wilayah pesisir dekat pemukiman Prilipka. Melihat ketidakmungkinan untuk menyeberangi sungai Vovcha, pasukan Rusia kini maju melalui hutan di timur dan barat Volchansk. Selain itu, Maroko mengatakan bahwa satu unit angkatan bersenjata Ukraina juga terancam terkepung di dekat Vovchansky Khutors. Kita ke arah Kupiansk. Angkatan bersenjata Rusia melancarkan serangan ke Kupiansk dari Sobolevka dengan tujuan memutus logistik kelompok angkatan bersenjata Ukraina. Zona kendali angkatan bersenjata Rusia juga meluas di dekat pinggiran utara kota, di wilayah pemukiman Radkovka dan Holubovka. Ya, lagi-lagi sungai menjadi penghalang alami menuju kota secara langsung. Namun, pasukan Rusia dengan satu atau lain cara tetap berhasil menyeberangi sungai tersebut. Saat ini, kota itu sedang terkepung, terutama dari utara. Selanjutnya kita ke arah Konstantinovka. Posisi pasukan Ukraina di arah ini bisa dikatakan menjadi yang paling tragis setelah Pokrovsk. Desa-desa di selatan kota satu persatu jatuh ke kendali pasukan Rusia. Baru-baru ini bahkan ada laporan tentang pembebasan pemukiman Katerinivka oleh pasukan Rusia. Pertempuran saat ini sedang berlangsung di Klipenbek. Pasukan Ukraina di arah ini pada dasarnya terkepung dari tiga sisi. Mereka semakin terdesak ke arah waduk. Semua jalan untuk kabur, baik di utara Alexandro Kalinovo dan timur Klipenbek, telah berada di bawah kendali tembakan tentara Rusia. Dan ketika tentara Rusia berhasil mencapai kedua sisi waduk, para militan Kiev hanya akan memiliki dua pilihan: menyerah atau binasa. Ke arah Pokrovsk, unit-unit infanteri Rusia telah berhasil menembus pertahanan Ukraina di kota. Sementara di utara kota, pasukan Rusia hampir memutus harapan terakhir bagi pasukan Ukraina untuk kabur dengan menyerbu Rodinskoye. Pasukan Rusia kini telah berada di pinggiran Rodinskoye dan bertempur melawan angkatan bersenjata Ukraina di kawasan industri kota tersebut. Jika Rodinskoye jatuh, Pokrovsk dan Mirnograd akan terputus pasokannya. Pembebasan kota ini oleh Rusia mungkin akan terjadi dalam beberapa minggu atau hari ke depan. Selanjutnya, kita ke topik yang tentu tidak dapat kita lewatkan, di mana untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Kremlin secara terbuka mengakui bahwa Amerika Serikat telah mengajukan proposal yang, dalam tanda kutip, dapat mereka terima. Hal ini disampaikan oleh ajudan Presiden Rusia, Yuri Usakov. Ya, rupanya Amerika Serikat berhasil mengejutkan Putin. Dan berkat proposal tersebutlah Putin dan Trump akan bertemu. Kini banyak orang bertanya-tanya, sebenarnya apa isi proposal Amerika Serikat yang membuat Rusia bersedia untuk berunding? Isi proposal tersebut tentu dirahasiakan. Namun, baru-baru ini jurnalis Polandia mengklaim bahwa proposal tersebut berisi gencatan senjata dan pembekuan isu teritorial selama beberapa dekade. Menurut portal Polandia, Onet, isi proposal tersebut intinya bukan tentang perdamaian, melainkan tentang perjanjian gencatan senjata dan pengakuan de facto atas wilayah Rusia yang didapat selama operasi militer khusus di Ukraina. Meskipun belum jelas siapa yang akan mengakuinya, Ukraina, Eropa, atau hanya Amerika Serikat. Selain itu, proposal tersebut diduga mencakup pencabutan sebagian besar sanksi terhadap Rusia dan kerjasama energi. Di saat yang sama, proposal tersebut diduga tidak mencakup jaminan bahwa Ukraina tidak akan bergabung dengan NATO atau bahwa bantuan militer ke Kiev akan dihentikan. Sehingga ini akan menimbulkan resiko eskalasi lebih lanjut. Saat ini semua pihak masih bungkam. Komentar diberikan secara teratur, tanpa detail spesifik. Sekarang semuanya hanya bergantung pada pertemuan keduanya, yang dapat dipastikan akan berlangsung secara tertutup.